Ya, kalau kita lihat dari kejadian yang viral ya, yang sekarang ini sedang marak diperbincangkan dan kita lihat di media sosial ya, tentunya adanya ART yang inisial IPS ya, saat ini yang sudah diamankan oleh pihak kepolisian tentunya. Ini menjadi catatan penting untuk semua ibu-ibu ataupun orang tua yang melepas anaknya atau meninggalkan anaknya di rumah, itu memang harus berhati-hati ya. Ini sungguh sadis dan keji ya kalau saya lihat keadaan yang seperti ini, karena jujur bahwa sampai sebegitu beratnya dianiaya sampai menimbulkan luka dan adanya kecacatan di matanya gitu ya. Ini sungguh miris ya kalau saya lihat. Makanya ini berat sekali. Kalau kita melihat dari sisi sadisnya ya, ini tentunya dari pihak pembantu atau ART sendiri, ini harus dilihat dari sisi kejiwaannya, karena nggak mungkin kalau orang yang dalam posisi yang sadar atau tidak dalam normal ya, dia pasti nggak akan melakukan penganiayaan sampai seberat itu. Ya, karena ini anak di bawah umur ya, tentunya umurnya 3,5 tahun. Kalau kita lihat dari Undang-Undang Perlindungan Anak ya, itu ada di pasal 80 ya, di pasal 80 ayat 2 tentang penganiayaan. Anak itu mengalami penganiayaan dan hukumannya sampai 5 tahun penjara. Yaitu di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Ya, kalau memang ini ada perencanaan ataupun ada tindak kejahatan lain, tentunya pasti pasalnya akan berlapis. Dan ini juga akan dikembangkan terus oleh pihak kepolisian, karena bukan cuman dia melakukan penganiayaan itu dari kapan. Ini kan di flashback, akan didalami terus bagaimana dari segi kejiwaannya. Ini kan juga harus didalami, makanya tim polisi sampai saat ini masih mengembangkan dari pasal-pasal yang sudah disangkakan. Tentunya nanti dari pengembangan itu akan diputuskan pasal mana yang akan diterima oleh ART tersebut. Iya, kalau kita melihat dari ini anak ini ya, dan kalau kita lihat pasal yang terberat ya, itu pasal sampai hukumannya itu 10 tahun penjara. Itu kalau memang anak ini mengalami kematian. Ya, ini kan jangan sampai anak ini sampai menimbulkan kematian, tapi kan ini kita harus yakin bahwa ini harus ada efek jerah terhadap pelakunya. Nah, inilah yang harus diterapkan. Makanya pihak kepolisian dalam hal ini harus bisa mendalami kasus ini dengan seterang-terangnya, bahwa ini sebenarnya ada apa dan bagaimana dia melakukan tindakan pidana ini sekeji ini. Bahkan orang tuanya pun yang melahirkan aja nggak berani untuk melakukan penganiayaan, dan dia bisa berani melakukan itu. Ini kan harus didalami, ada apa motifnya. Nah, ini ada motifkah di dalam perkara ini, atau memang murni, atau memang ada kejiwaan. Nah, ini ada beberapa faktor yang harus kita dalamin dalam hal ini. Nah, itu kalau memang ada, tentunya harus ada dihukum berat. Undang-undangnya pun, pasalnya pun kita bikin berlapis. Nah, ini hukumannya pun bisa, kalau dia sampai menghilangkan nyawa kan di atas 10 tahun. Bahkan kalau perlu dia hukuman seumur hidup. Kalau memang dia mempunyai penyakit kejiwaan secara psikis atau adanya gangguan mental atau kejiwaan, tentunya polisi harus mempertimbangkan. Karena memang orang yang mempunyai penyakit kejiwaan ini harus diobatin dan memang masuk dalam rumah sakit jiwa. Seperti itu. Dan itu memang di dalam proses hukum harus dibebaskan gitu loh, karena memang ini orang gila kan gitu. Tapi apakah benar gila atau pura-pura gila kan, seperti itu. Nah, ini kan harus didalamin, harus dicek di rumah sakit jiwa bahwa memang benar tidak dia mengalami suatu gangguan. Nah, gangguan psikis kan macam-macam, ada yang berat, ringan, atau dalam kondisi keadaan yang sedang kan gitu. Nah, ini kan harus dilihat nih, kenapa, ataukah ada historical dia, bagaimana dia memperlakukan anak ini seperti dia pernah dilakukan oleh orang lain. Ini kan ada suatu kronologis memori dia yang berulang-ulang sehingga dia mengalami hal itu. Nah, itu kan bukan kejiwaan, tapi ada semacam gangguan semacam traumatik ya. Nah, itu mungkin bisa karena jadi emosionalnya tidak bisa terbendung sehingga dia menghabisi yang ada di depan dia atau anak-anak di bawah umur kan, seperti itu.
Nah itu bisa aja terjadi. Makanya itu pun harus mempertanggungjawabkan secara hukum karena dia bukan gila, dia masih sadar. Ini menjadi evaluasi untuk seluruh para penyalur ART itu atau pembantu dalam kata ini harus lebih hati-hati ya, dan harus dicek semua izin penyalurnya dan bagaimana dia mengkoordinir ya pembantu ataupun ART itu dia bisa layak untuk bisa dipakai oleh pengguna jasa pembantu. Nah di sini harus dicek track recordnya. Jadi nggak cuma 1 tahun, 2 tahun. Jadi memang sudah terbukti bahwa dia layak untuk dijadikan pembantu rumah tangga di dalam suatu pengguna jasa, sehingga ini nggak jadi seperti ini karena jelas-jelas orang-orangnya sudah terbukti dan bisa dipertanggungjawabkan. Kalau sampai terjadi apa-apa, yang menjadi penanggung jawab penuh adalah yayasannya. Iya, walaupun dia sudah di situ, yayasan punya tanggung jawab. Secara apa? Secara track record karena dia menyalurkan. Nah biasanya itulah yang terjadi di Indonesia terutama, itu pembantu-pembantu baru yang track recordnya belum jelas dan belum ada pelatihan terhadap bagaimana dia harus mengurus anak, bagaimana dia harus memperlakukan anak. Nah itu tuh kan harus ada pelatihannya. Dalam hal ini makanya dalam kejadian ini menjadi evaluasi penting untuk bisa mendidik nih semua para calon-calon ART atau pembantu rumah tangga agar dibentuk sehingga mereka bisa bekerja sesuai dengan normatif hukum, artinya tidak melanggar hukum, tidak nyolong, tidak berlaku kasar, dia punya kepribadian yang baik, dan bagaimana cara memperlakukan anak, mendidik anaknya kalau majikannya kerja, nah dia bisa mendidik. Nah satu lagi adalah menggunakan CCTV di rumah. Karena apa? Karena bisa mengkontrol bagaimana nih anak perkembangannya, seperti itu. Jadi dan juga ada yang mendampingi juga selain pembantu, sehingga bukan cuman pembantu sendiri ditinggal oleh anak, tapi ada juga yang mendampingi, entah dari keluarga atau dari siapa yang bisa melihat juga bahwa ini pembantu sebenarnya seperti apa. Jadi di bawah kontrol juga, karena anak ini kan ya ibaratnya dilepas ke pembantu yang bukan darah daging sendiri, seperti itu. Nah ini kan sangat penting, kalau terjadi apa-apa ya kita nggak tahu seperti apa kan, tapi kan ini yang harus penting kita lakukan ya, harus dipasang CCTV, dicek bagaimana mereka sehari-hari, bagaimana memperlakukan anak kita apabila dalam posisi kita jauh, dan itu yang harus lebih perhatian lagi tentunya. Dalam hal ini orang tua lebih sigap dan lebih kontrol ya kepada anak. Jadi buat saya harus dihukum berat. Yang pertama adalah menjadi contoh. Yang kedua, mengevaluasi bagaimana kita mempekerjakan atau mengambil pembantu rumah tangga atau dalam hal ini babysitter di dalam rumah, agar sekarang berhati-hati melihat track record dan bagaimana backgroundnya. Nah itu harus penting kita lihat, mulai dari CCTV, mulai dari banyaknya adanya orang yang kontrol di dalam rumah, itu yang sangat penting. Itu yang harus lebih kita perhatikan dalam hal ini.